berterima kasih kepada institut yang telah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk bukan menjadi narasumber, sebetulnya ingin share dan ingin berdiskusi bersama. Ini kan karena berbicara diskusi terkait dengan negara dan kesejahteraan sebetulnya kan menjadi bukan relatif lama, tapi memang menjadi basis fundamental bagi setiap negara. Bahkan isu tersebut, diskus tersebut telah ada dari zaman baik Plato, Socrates dan lain-lain. Alhamdulillah saya melihat ada yang hadir, ada politisi, ada rekan-rekan aktivis. Ini akan lebih dosen tentunya akan lebih tepat dan lebih komprehensif untuk melihat secara fundamental, secara komprehensif meng-highlight dari isu negara dan kesejahteraan tersebut. Dua terminologi tersebut sebetulnya sih kalau saya melihat yang tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi isu klasik yang sudah cukup lama itu kan. Izin saya ingin share sedikit, ya, ingin share sedikit mungkin untuk terkait dengan kok nggak bisa ya, host disable, participate screen share masih dikunci sepertinya. Bapak Ibu sudah, sekalian bahwa sudah. Bapak Ibu sekalian, hanya saya lebih suka bicara terkait dengan meneguhkan kembali jalan negara kesejahteraan. Karena ini memang negara kesejahteraan ini kan pilihan dari beberapa founding fathers kita yang kemudian termaktub dalam tujuan kita bernegara. Sebetulnya apa sih kemudian kalau kita ingin membagi bicara negara dan kesejahteraan, ada dua frase negara dan kesejahteraan. Sebetulnya apa sih kemudian tujuan dari kita bernegara itu sendiri kan? Banyak ahli maupun cendekiawan, baik Plato, Locke, dan lain sebagainya, pada prinsipnya adalah ini untuk kehidupan, kesempurnaan, kesusilaan, dan hak asasi manusia itu dihormati. Tapi paling fundamental, sebagaimana yang dirumuskan oleh founding father kita, sebagaimana termaktub dalam alinea, pembukaan alinea keempat adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan pada akhirnya adalah keadilan sosial. Ini adalah garis fundamental yang harus kita pahami bersama ketika kemudian kita bernegara dan berbangsa. Itu kan. Artinya ketika kemudian bernegara, sebagaimana teman-teman menjadi bagian dari institut, tentu ada motif, gitu kan. Tentu ada motif yang ingin diperoleh, itu kan. Tujuan bernegara, sebagaimana yang dilandaskan adalah hal tersebut. Ini yang menjadi pakem kita kemudian bernegara. Yang kedua, apa betul kemudian negara kesejahteraan menjadi basis dari negara yang kemudian kita cita-citakan? Secara eksplisit memang kalau saya melihat bahwa Undang-Undang Dasar negara kita secara jelas memberikan jaminan akan hak terhadap kedaulatan rakyat, jaminan terhadap hak asasi, penghidupan dan pekerjaan yang layak, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Bahkan dalam konteks pengelolaan ekonomi di Undang-Undang Dasar bahwa pengelolaan hal keuangan diarahkan untuk kemakmuran warga negara, itu sangat eksplisit, bahwa tata kelola sistem pengelolaan keuangannya diarahkan untuk kemakmuran negara, kemakmuran warga negara. Begitu juga dengan konteks perekonomiannya, pasal 33 tersebut bahwa sistem perekonomian kita diarahkan untuk sistem konsep negara kesejahteraan. Definisi kesejahteraan sendiri sangat beragam, tapi saya agak masuk kepada perspektifnya Midgley, bahwa Midgley dalam konteks social development-nya memberikan penjelasan ada 3 elemen yang mendasar bagi saya. Satunya adalah pemenuhan hak dasar, kedua terkait dengan pengaturan masalah-masalah sosial, definisi masalah sosial seperti ketelantaran, nafsa bagi korban korban nafsa, terus anak berhadapan dengan hukum, anak memiliki perlindungan khusus, itu yang harus kemudian diatur oleh negara untuk mendapatkan rehabilitasi dan fungsi sosialnya supaya berfungsi secara wajar. Yang ketiga adalah peningkatan taraf hidup. Adanya kesempatan bagi warga negara secara adil untuk meningkatkan taraf hidup. Ini 3 elemen yang mendasar menurut Midgley. Itu. Platform negara kesejahteraan juga bagi saya itu diwujudkan dalam beberapa bentuk seperti bentuk program-program sosial lainnya, itu program perumahan, housing, ketenagakerjaan,
bagi perlindungan dan jaminan sosial dan kelompok rentan dan lain sebagainya. Melihat perkembangannya memang kalau berdasar undang-undang kita negara memberikan jaminan, memberikan kepastian. Bagaimana dengan peraturan pelaksanaan turunan lainnya, sebulan? Variannya cukup banyak sepertinya, bukan sepertinya lagi, sudah banyak diundangkan di negara ini seperti undang-undang terkait dengan kesejahteraan sosial, Undang-Undang Nomor 14 2009, Undang-Undang terkait dengan penanganan fakir miskin, Undang-Undang JKSN, Undang-Undang Pendidikan. Lantas bilang, apakah kemudian realisasinya ini jauh panggang dari api atau bagaimana? Nanti kita lihat banyak variabel yang kemudian menentukan buah dari kebijakan kesejahteraan sosial yang diambil oleh negara. Pada prinsipnya memang bahwa negara kesejahteraan secara prinsip dan secara fundamental tidak bertentangan dengan asas demokrasi. Marshall juga menjelaskan sangat eksplisit bahwa negara kesejahteraan merupakan prinsip elemen dari proses demokratisasi yang ada. Jadi, pemenuhan hak-hak sosial bagi warga negara inherent dalam proses demokratisasi yang ada. Secara eksplisit saya lebih ini saya ramu ada beberapa bagian yang kemudian mempengaruhi kebijakan dari kesejahteraan sosial itu sendiri. State negara itu iklim dari kebijakan politik itu sendiri, aktor-aktor politiknya, partai politiknya, sistem politiknya, apakah kemudian sistem politiknya terbuka atau memberikan peluang bagi yang sama. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah kebijakan hukum. Bagaimana kemudian proses pengundangan kita melibatkan warga negara atau tidak. Yang selanjutnya adalah kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, kesehatan, dan pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, dan tata kelola pemerintah dalam konteks state. Ya. Secara umum memang kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab dari konteks pemerintah atau negara. Yang selanjutnya, peran yang paling cukup vital adalah civil society, konteks masyarakat sipil hari ini. Masyarakat sipil juga berperan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Paling tidak bahwa partisipasi dan peran masyarakat sipil dalam mengontrol tata kelola pemerintahan guna mewujudkan good government ini sangat berguna. Paling tidak, pelibatan publik dalam proses pengambilan kebijakan sangatlah fundamental dalam penentuan kesejahteraan sosial tersebut. Sehingga produk kebijakan yang dihasilkan diharapkan juga sesuai dengan ekspektasi bagi warga negara, terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan. Yang selanjutnya memang private sector, dunia usaha. Partisipasi dalam konteks ekonomi nasional itu sangat ditentukan. Sialnya memang partisipasi itu kadang juga ada intervensi yang sungguh luar biasa dari sektor private, sehingga dibutuhkan negara untuk mengatur dan civil society untuk mengawasi tersebut. Lantas bagaimana kemudian kondisi aktual hari ini sebenarnya? Sangat kalau kita melihat dari budgeting, social expenditure, pengeluaran sosialnya dari tahun ke tahun saya kira cukup cukup luar biasa. Dana anggaran perlindungan sosial 2002 1,5 triliun, 2003 47,91 triliun. Dana desa juga ada peningkatan. Gitu. Skemanya kalau untuk anggaran perlindungan sosial dari 2019 sampai dengan 2023 cukup signifikan kenaikannya. Gitu. Kondisi aktualnya hari ini adalah bahwa memang untuk konteks kemiskinan, suka tidak suka kita harus bicara data bahwa konteks kemiskinan bahwa 2020 dan 2021 memang kita ada pandemi atau COVID yang sungguh luar biasa berdampak terhadap resesi ekonomi, angka kemiskinan 9,8 di 2018. Sayangnya memang 2022 masih 9,5% dari total populasi penduduk Indonesia. Hal ini juga dengan data kemiskinan ekstrim yang ada 4% di tahun 2021 dari total populasi penduduk Indonesia, sekitar 10 jutaan penduduk Indonesia mengalami kemiskinan ekstrim. Ada hal yang menarik bagi saya kalau kita ingin mencermati bagaimana kemudian kalau masuk pada leveling pemerintah daerah, ini sangat menarik kalau saya ingin kita mencermati apabila kita berbicara terkait dengan anggaran belanja daerahnya, bantuan sosial dan subsidinya.
konteks Jakarta untuk pemerintah provinsi yang memiliki anggaran cukup besar, ditopang dengan bantuan yang sosial yang cukup tinggi dan subsidi yang cukup tinggi, berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dan kemiskinan. Gitu. Saya ingin masuk ke slide berikutnya bahwa kalau kita ingin mencermati bahwa ada korelasi yang cukup signifikan terhadap belanja daerah, belanja bansos, subsidi dengan IPM dan kemiskinan. Memang kalau kita bicara Jakarta, PAD-nya cukup luar biasa tingginya sebenarnya. Kalau kita kembali lagi bahwa untuk kita cermati di tabel tersebut, rata-rata memang kalau saya melihat bahwa ada korelasi yang cukup signifikan antara indeks demokrasi, belanja sosial, dan belanja subsidi. Gitu. Bansos dan subsidi yang cukup besar dan indeks demokrasi yang cukup tinggi, itu berdampak terhadap indeks pembangunan manusia yang cukup tinggi. Contohnya adalah Jakarta. Gitu. Apabila dilihat di tabel, sangat eksplisit sekali bahwa untuk konteks IPM, Jakarta adalah 81,46%. Gitu. Yang kedua yang agak menarik adalah Jogja. Jogja ini nomor 2 indeks pembangunan manusianya. Gitu. Di Jogja indeks pembangunan manusia tinggi, indeks demokrasinya juga tinggi. Ya. Akan tetapi kalau kita cermati, untuk bansosnya juga belanja sosialnya dan subsidinya di bawah 10%. Tapi ada peran dari indeks demokrasi yang dimana kemudian kebebasan berserikat, partisipasi politik, termasuk mungkin di dalamnya adalah penyampaian pendapat, itu mempengaruhi terhadap kualitas pertumbuhan dari suatu pemerintahan daerah tersebut. Itu. Sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa civil society memainkan peran yang cukup signifikan, sangat relevan dengan dan berkorelasi positif terkait dengan indeks pembangunan manusia tersebut. Apabila kemudian dicermati kembali, ketika kemudian indeks demokrasinya rendah, itu berdampak terhadap baik IPM dan angka kemiskinan. Gitu. Kita melihat bahwa Maluku, Papua, Sulawesi Tenggara itu relatif rendah untuk indeks pembangunan manusianya. Bahkan angka kemiskinannya cukup tinggi. Untuk Papua ada 26,80%, indeks IPM-nya masih di 61%. Gitu. Sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa kita berharap mendorong selain negara memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan dan memakmurkan warga negara, juga peran dari civil society itu sendiri untuk memainkan peran yang cukup signifikan. Sehingga tata kelola pemerintah bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya bahwa peran dari civil society cukup memainkan peran yang cukup penting adalah bagaimana kemudian itu, terutama PES itu, bagaimana kemudian tata kelola pemerintah hari ini betul-betul ketika kemudian diawasi oleh publik, diawasi oleh masyarakat akan membaik gitu. Contoh adalah yang trending hari ini adalah kemudian bagaimana kemudian mekanisme perpajakan, sistem perpajakan kita hari ini yang perilaku koruptif yang ditampilkan oleh pegawai-pegawai pajak hari ini. Gitu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk perbandingan internasional kita bahwa ini adalah komparasi internasional untuk lebih giat lagi kita mendorong bahwa negara supaya lebih kuat dan lebih memiliki political will mensejahterakan masyarakat sehingga posisi indeks pembangunannya, posisi indeks penganggurannya jauh lebih rendah daripada negara-negara lain. Pertanyaan yang mendasar adalah dengan adanya landasan konstitusional yang ada, adanya regulasi yang beragam, yang kedua resource yang cukup besar dari anggaran perlindungan sosial, anggaran dana desa, apakah berdampak signifikan terhadap pengatasan kemiskinan? Sialnya lagi memang di daerah kalau kita mencermati, anggaran belanja sosialnya dan bantuan sosialnya rata-rata di bawah 10%. Gitu. Sehingga sebulan
saya pribadi mempertanyakan komitmen dan political will pemerintah itu daerah sendiri, gitu kan. Berbeda dengan kemudian anggaran pendidikan yang secara nasional 125%. Gitu. Miris kemudian kalau kita melihat bahwa anggaran sosial yang ada di daerah, khususnya di dinas sosial itu relatif cukup kecil sebetulnya untuk penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial, baik anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak yang memerlukan perlindungan khusus itu sangatlah terbatas. Sehingga kalau kita flashback lagi kembali bahwa bansos dan subsidi dan indeks demokrasi tersebut berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia yang ada di daerah. Sehingga saya berharap kepada betul tadi yang disampaikan oleh moderator bahwa paling tidak case ini bisa dibawa diformulasikan untuk menjadi platform program sosial dan kebijakan sosial di pemerintah daerah. Paksa pemerintah daerah untuk melakukan dan mempersiapkan dan merencanakan belanja sosial dan perencanaan kesejahteraan sosial yang cukup matang. Sehingga paling tidak bahwa konteks otonomi daerah tidak lagi menjadi bumerang. Jadi bumerang artinya apa? Hari ini pemerintah daerah lebih berlomba-lomba untuk membangun infrastruktur, prioritas-prioritas daerah yang abstrak seperti infrastruktur dan lain sebagainya, ketimbang kemudian membelanjakan kepada konteks social investment, investasi sosial jangka panjang seperti dalam penanganan kesejahteraan sosial. Padahal kalau kita lebih mencermati bahwa social investment akan kembali juga kepada masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Ketika kemudian kelompok termarginalkan, kelompok orang masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap usaha, dia kemudian diberdayakan, memiliki usaha dan buka usaha, pada akhirnya dia akan juga membayar pajak dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah tersebut. Sehingga pertanyaan saya yang terakhir adalah bahwa jangan sampai pertanyaan yang mendasar tersebut bisa dijawab kita bersama-sama dengan tiga aspek pertanyaan tersebut, adanya landasan konstitusional, adanya regulasi, adanya sumber daya yang cukup besar. Ternyata dampaknya hari ini rekan-rekan sekalian sudah dapat melihat. Yang kedua, jangan sampai kemudian istilah pembangunan distorsi yang kemudian yang dipakai oleh Mijli itu ada di Indonesia, bahwa kemudian pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak selaras dengan pertumbuhan sosial. Ekonominya cukup tinggi, tapi pertumbuhan pembangunan sosialnya stuck. Sehingga Gini rasio kita sangatlah tinggi. Yang terakhir saya ingin mengutip bahwa menggunakan mengutip istilah Bung Hatta bahwa jalan untuk merealisasikan politik adalah dengan negara kesejahteraan. Paling tidak di cita-cita di masa yang datang Indonesia betul-betul menjadi negara impian yang mensejahterakan warga negaranya. Saya kira itu saja dari saya. Mari kita berdiskusi. Terima kasih, Bu Moderator. Saya kembalikan kembali.